Tanggal 27 September nanti, lebih tepatnya hari Sabtu, dunia akan merayakan apa yang namanya Hari Pariwisata Dunia. Nah, ternyata Jakarta juga udah punya ini acara sendiri nantinya. Namanya itu adalah Gebyar Budaya Hari Wisata Dunia 2014. Kira-kira acaranya apa aja? Karena ini memang melibatkan beberapa seniman Indonesia yang keren-keren banget gitu loh. Yang sudah berkiprah luar negeri juga gitu. Acaranya pasti meriah banget loh. Banget, di Monas. Nanti kamu datang ya? Aku datang juga. Pasti mau, dan karena kenapa saya mau datang? Karena nggak ada HTM-nya. Jadi free. Seriously? Isn't that amazing? So, untuk ngobrol-ngobrol tentang event ini sudah ada kami hadirkan di sini Pak Ari Budiman yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Pak I Gede Ardika, Member of Committee Ethics UN WTO. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin kita akan bicara mengenai Hari Pariwisata Dunia terlebih dahulu gitu. Mungkin dari Pak Ardika, apa sih Pak sebenarnya apa yang diperingati di Hari Pariwisata Dunia ini? Ya. Tanggal 27 September itu memang ditetapkan oleh UNWTO sebagai Hari Pariwisata Dunia. Bagi kita di Indonesia, kegiatan-kegiatan itu haruslah dilaksanakan dengan tema-tema yang ditetapkan. Sebetulnya tujuan peringatan itu adalah untuk menekankan adanya tema. Tema yang akan dijadikan sebagai acuan program dari masing-masing negara. Kalau tahun ini apa temanya? Nah, kalau tahun ini adalah Tourism and Community Development. Jadi pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi realisasinya apa tuh kira-kira Pak? Jadi penekanan utamanya sebetulnya bagaimana kepariwisataan itu satu, melibatkan peran serta masyarakat. Kedua, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana ada interaksi dari wisatawan dan masyarakat untuk bisa saling memberi dan menerima dalam posisi equality. Misalnya contoh konkretnya seperti apa tuh hubungan itu tuh? Nah, hubungan itu misalnya saja jangan selama ini diartikan masyarakat itu adalah hanya alat, hanya menjadi objek dari kegiatan pariwisata. Bukan. Masyarakat haruslah menjadi subjek. Masyarakatlah yang harus menjadi pemilik dari kegiatan kepariwisataan. Jadi maksudnya misalnya kayak Syahnas nama saya itu kalau misalnya jadi mau kalau menjadi wisatawan, subjek gimana? Nah itu. Jadi kalau contohnya itu adalah yang paling konkret. Kita adalah kalau kita di Indonesia kita gunakan istilah program pariwisata pedesaan atau village tourism. Artinya kegiatan sehari-hari masyarakat pedesaan itulah yang sebetulnya menjadi daya tarik. Oke, berarti kebudayaan dari masyarakat itu sendiri gitu. Betul, yang diperlihatkan. Jadi tata cara kehidupan, nilai-nilai kehidupannya itu yang justru menjadi utama. Daya tariknya gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai Jakarta gitu, apa sih dalam dunia pariwisata, posisi Jakarta tuh sebenarnya seperti apa, Pak Ari? Ya, kalau Jakarta kan kota metropolitan yang penghuninya itu sangat heterogen. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin Jakarta ini adalah kota urban. Ya, jadi tentu budaya-budaya baru yang berbasis dari budaya-budaya Nusantara. Jakarta ini kan kota terbuka. Memang kami kota Jakarta memiliki kearifan lokal budaya Betawi. Tapi kan juga karena fungsi atau posisi sebagai ibu kota negara sangat memungkinkan Jakarta ini juga dihuni dan hidup budaya-budaya Nusantara. Bahkan dari Sabang sampai Merauke ada semuanya di Jakarta. Itu semua nanti ada di Monas? Iya, di dalam konteks Hari Pariwisata Dunia ini kita mengambil tema sebetulnya warna-warni Jakarta untuk dunia. Ini artinya apa? Tentu warna-warni budaya, bagaimana Jakarta ini ingin memberikan kontribusi kekayaan budayanya ini di-share untuk dunia. Karena pada hari itu 27 September hampir semua kota-kota besar di seluruh dunia itu memperingati Hari Pariwisata Dunia. Dan konteksnya tadi dengan pariwisata yang berbasis masyarakat, ya pelakunya adalah masyarakat itu sendiri. Ya, jadi misalnya kalian tadi Syahnas dan Syahnas orang Jawa, Chinese ya semuanya. Ya bisa misalnya di acara
Anda seorang profesional host misalnya MC, bisa jadi MC, bisa jadi semuanya ini dari masyarakat dan tentu untuk kemudian dikontribusikan kepada masyarakat, dan dalam konteks Jakarta tentu kita berkontribusi kepada dunia ya Pak Ardika ya. Jadi kekayaan budaya kita ini merupakan identitas yang tentu harus kita banggakan dan kita share kepada dunia. Inilah kekayaan kita. Oke, kekayaan. Jangan hanya di studio saja. Turun terjun ke Iya dong. Kalau Pak Ardika, kalau melihat Indonesia gitu ya Pak, di dalam Hari Pariwisata Dunia ini, gitu, apa sih yang bisa dikontribusikan Indonesia? Apalagi kita tahu memang budaya kita banyak gitu di Hari Pariwisata Dunia ini. Ya, jadi kalau dilihat dengan tema itu adalah berbasis masyarakat. Masyarakat Indonesia itu yang paling utama, ciri utamanya adalah masyarakat yang religius. Ya, jadi kehidupan masyarakat yang sangat kuat memegang nilai-nilai agama. Menurut saya itulah yang paling utama bisa kita kontribusikan kepada dunia. Maksud saya begini. Jadi contohnya sekarang kita sedang menghadapi masalah global warming. Yes. Ini yang oleh Sekjen PBB sekarang akan dijadikan sebagai salah satu program pokok post MDGs setelah tahun 2015. Jadi mengenai Sustainable Development Goals. Nah sekarang kita bisa mengkontribusikan. Mengapa ada global warming? Kan bahasa sederhananya itu kan karena kerakusan kita sendiri sebetulnya. Ya kan? Sehingga terjadilah adanya penggundulan hutan dan seterusnya. Nah sekarang kita sebagai bangsa yang religius memegang nilai-nilai ajaran agama yang tahu apa artinya hidup itu yang cukup. Bentuk wisatanya kayak apa tuh Pak? Nggak Nah kebayang. ini maksudnya ditunjukkan kepada wisatawan dunia yang datang ke Indonesia misalnya, berkunjung ke tempat-tempat masyarakat kita yang memang menerapkan peri kehidupan yang disebut dengan tahu artinya cukup itu. Itu di mana Pak? Destinasinya di mana? Nah destinasinya contoh yang paling ekstrim itu misalnya di Baduy. Oh iya. Jadi misalnya itu, tapi tidak juga harus ke Baduy. Di Jakarta, di tempatnya beliau ini, Pak Ari, itu kan dibilang di Jakarta yang urban ini, tetapi terdiri dari suku-suku bangsa di Indonesia yang hidup berdampingan dengan, kan ada kampung Bali, ada kampung Arab, ada kampung ini, itu Semuanya nanti ada Pak Ari ya? Ya. Di Indonesia ini kan di Jakarta Tapi kalau ini. misalnya di event nanti 27 September ada maksudnya Baduy, Maksud Kampung saya Bali, dicarilah di situ. Ada keunikan-keunikan di samping adanya beliau punya kota tua yang akan menjadi unggulan itu. Tapi ada apa aja tuh Pak Ari Ya, kira-kira? kalau terkait dengan acara nanti hari Sabtu memang ada 4 jenis kegiatan yang akan ditampilkan. Yang pertama ada pameran industri kreatif. Jadi sekali lagi pesertanya tentu adalah masyarakat, komunitas yang terkait dengan seluruh varian dari industri kreatif. Jadi desain, foto, kemudian film, ya, film itu video dan lain sebagainya. Yang tentu ini merupakan daya tarik yang juga patut untuk disaksikan perkembangannya. Dan di situ ada bazarnya juga gitu Pak, bisa Oh iya, beli tentu langsung. saja. Ada bazar ya, Itu kan ada. jadinya Ada sangat juga. berseri kelihatan itu. Itu pameran. Yang kedua tadi ada hiburan ya, musik lah. Karena memang kita juga tahu ini semua strata masyarakat tentu akan hadir mudah-mudahan karena juga gratis ya. Tentu ada hiburan musik. Dan kemudian kita ingin menampilkan juga warna-warni khasanah budaya Nusantara ini melalui karnaval. Tidak hanya tentu sifatnya kedaerahan, tapi tadi bagaimana bentuk-bentuk atau implementasi perkembangan budaya urban misalnya di Jakarta nanti akan ditampilkan. Dan yang terakhir sebagai puncak acara ini yang sangat menarik itu adalah tari kolosal. Ya, jadi sendera tari kolosal yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa, budaya Nusantara yang tentunya ya harus surprise. Kalian harus ikut menyaksikan dan juga tentu pemirsa
Net TV ya. Jam itu berapa nanti sih, Pak? harus Mulai ininya, pameran dimulai jam 10 memang Pagi. acaranya pagi dan kemudian sampai siang, karnavalnya sore dan acara hiburan dan puncaknya itu dimulai jam jam 7 malam ya. Jam Jadi 7 seharian malam. penuh ya. Iya, seharian Jangan penuh lupa. kita akan dihibur dengan begitu banyak acara yang menarik. Yeay, itu Oke. dia. Oke, DKI. terima kasih banyak Pak Ari dan juga Pak Ardika. Kita pasti tentunya akan ke sana. Yes. Kita akan jalan-jalan dan Yes. Pastinya nonton itu drama tari kolosalnya kayaknya seru Iya banget ya, Mas. betul banget. Koreografernya saya Rama Suprapto. Halo Mas Rama.